Pemirsa, kali ini kita menelusuri jejak-jejak kerajaan ya di masa lalu, semacam peradaban yang hilang, the lost civilization. Di belakang kita itu adalah Sungai Pikatan. Nama Pikatan sudah muncul di prasasti Ketanen atau prasasti Wulik ya, tahun 835, yang memuat informasi seorang permaisuri Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil Parameswari Diakebri Sriwadani. Ini telah meresmikan bendungan Wulik yang terdiri dari 5 dusun ya, Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Diduga memang lokasi ini, desa-desa itu ada di sekitar lokasi ini, karena memang prasasti ditemukan di Wulik ya, di desa Ketanen. Dan informasi juga bahwasanya prasasti ini memuat informasi tentang peresmian bendungan, antara lain Bendungan Wulik, Uwatan Wulas, Uwatan Tamya, dan Kahulunan. Jadi ada 3 bendungan yang diresmikan ya. Dan coba kita menjelajahi. Di sini konon katanya menurut cerita tutur yang berkembang masyarakat, ada sebuah candi yang pernah menjadi objek penjarahan. Semata-mata karena nama kemasan tani berasal dari nama keemasan, penuh dengan emas gitu ya. Sehingga candi batu bata itu kemudian dibongkar, batu bata dipecahi, yang dipercaya di dalamnya ada emasnya. Sehingga kemudian saat ini reruntuhan ini penuh dengan kemudian fragmen-fragmen yang sangat-sangat memprihatinkan. Mari kita telusuri. Yang artinya ada penemuan prasasti masa Empu Sindok di lereng utara Gunung Welirang. Kemudian beberapa prasasti selain masa Empu Sindok, yaitu masa Kadiri, seperti prasasti yang ada di Pacet maupun di Ketapan Rame Trawas, masih di lereng Gunung Welirang. Begitu juga prasasti-prasasti masa Singosari, prasasti Pabrik Kesono tahun 1275, bersamaan dengan pengiriman ekspedisi Pamalayu Singosari untuk menaklukkan Dharmasraya yang ada di Sumatera, termasuk beberapa jejak-jejak, baik itu kemudian arca, linggayoni, struktur candi yang diduga memang masa Singosari, sehingga kemudian lereng utara Gunung Welirang ini sudah menjadi prioritas perhatian para raja-raja, baik masa Empu Sindok, Medang, masa Kahuripan, Singosari, atau sebelumnya yaitu Kadiri, dan masa kerajaan Majapahit. Lereng Gunung Welirang sebelah utara ini ya, selain kemudian memancarkan kesuburannya, juga memang keindahannya tiada duanya, mendung ya, kemudian menutupi Gunung Anjasmara Welirang Arjuna ini. Namun memang peranan kerajaan Singosari dalam perhatiannya terhadap lereng Gunung Welirang ini ternyata bisa nampak dari nama Pikatan. Ternyata nama Pikatan muncul dalam kitab Negara Kertagama dan Pararaton sebagai pendarmaan dari Batara Parameswara atau Mahisa Wongateleng yang merupakan putra dari Ken Arok dan Ken Dedes, atau kakek buyut dari Diyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Jadi di tengah ladang jagung yang baru saja dipanen ini,
ini ada semacam struktur kuno ya, yang dahulu yang ini diidentikan dengan harta karun kerajaan Majapahit yang penuh dengan emas, intan, permata, sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi selama tahun 1960 sampai 1990. Jika kita lebih dekat ya, lebih detail lagi, coba kita ke sana gitu ya. Nah, di sini terlihat ada jejak pembersihan atau kemudian juru pelihara mungkin merapikan jalan ini ya dengan kemudian menggali sebagian tanah, dan kita lihat ada banyak sekali kemudian fragmen kuno ya, batu bata kuno gitu ya. Nah, coba lihat ya batu bata kunonya. Bahkan batu bata ini jejak kemudian memiliki ragam hias yang sangat indah ya, yang sangat indah sekali. Nah, ini banyak sekali kemudian batu bata kuno yang mencitrakan dahulunya jejak kemudian sesuatu yang sangat ragam hias yang sangat indah, dipenuhi dengan sulur gelung, ceplok, meander, pinggir awan, maupun kemudian segitiga tumpal. Antefik juga banyak di sini ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ada antefik semacam sulur gelung lambang keabadian gitu ya. Nah, seperti ini sulur gelung lambang keabadian ya. Nah, ini juga banyak. Terus kemudian ada beberapa jejak entah apa ini ya, mirip seperti lingga atau mungkin juga batu gandek gitu ya, yang bermakna juga palus gitu ya, berpalus berdiri tegak. Juga ada semacam antefik yang dahulunya juga merupakan bagian dari struktur candi yang sangat megah. Termasuk kemudian lah di sini ada semacam pinggiran candi. Ini juga sangat banyak sekali. Jika kita keliling, kita akan bisa melihat bagaimana jejak-jejak yang tersirat dari dahulu kemegahannya ya. Jadi batu bata di sini ini kemudian fragmennya sangat kecil-kecil ya. Diduga memang dahulu pernah ada semacam pada masanya dipecahi untuk kemudian dicari semacam harta karunnya, karena dipercaya penuh dengan emas tersebut gitu ya. Dan di sini coba di sini. Lah di sini ada sulur gelung yang ditata sedemikian rupa gitu ya, membentuk struktur, termasuk kemudian ini adalah hiasan-hiasan candi yang lainnya ya. Nah, jadi sulur gelung di sini sangat terlihat sekali gitu ya. Ini adalah bagian dari ragam hias ciri khas bangunan-bangunan kuno pada masa kerajaan Singosari maupun pada masa kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Singosari ini merupakan pendahulu dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Singosari runtuh oleh serbuan Jayakatwang pada masa Kertanegara tahun 1292, sedangkan Majapahit berdiri yang didirikan oleh Diyawijaya dengan bantuan orang-orang Madura tahun 1293, 1 tahun setelah runtuhnya kerajaan Singosari. Ya, raja-raja Singosari pun banyak sekali dalam literatur kuno yang kemudian didharmakan yang menjadi cikal bakal berdirinya ibu kota dan istana kerajaan Majapahit. Misalnya kita ketahui bahwasanya Batara Parameswara atau Mahisa Wongteleng, keturunan Ken Arok dan Ken Dedes, yang ketika mangkat di Kebon Agung, kemudian dicandikan di Pikatan. Ini merupakan kakek buyut dari Sang Ramawijaya pendiri kerajaan Majapahit. Kemudian Batara Narasingamurti ya, yang merupakan kakek dari Diyawijaya, dicandikan di Kumitir yang saat ini Jatirejo Mojokerto. Kemudian ayahnya yaitu Dyah Lembutal Sang Prawira Yuda ketika mangkat dan dicandikan di Mireng Megalo Jombang, sehingga Jombang dan Mojokerto yang saat ini yang dahulu merupakan telatah dari kerajaan Majapahit seakan-akan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjadi kerajaan besar di kelak kemudian hari oleh kakek buyut, oleh kakek-kakeknya dari sang pendiri kerajaan Majapahit. Jadi balok-balok batu candi yang berupa fragmentaris ini sangat-sangat melimpah sekali, apalagi setelah hujan gini ya, tetesan-tetesan air mencuci atau terjadi erosi-erosi kecil, ini membuka berbagai macam fragmen-fragmen seperti pecahan gentong atau keramik Tiongkok juga melimpah di sini, termasuk pinggiran-pinggiran candi, batu bata kuno yang ditumpuk sedemikian rupa, ini sangat melimpah sekali. Nah ini.
Nah, jadi di sini jejak kemudian juga dikeruk ya, mungkin oleh sang juru pelihara gitu ya, dan dibersihkan. Dan kita lihat batu batanya atau balok-balok batu candi penuh dengan ragam hias juga kan gitu. Nah ini. Seiring berjalannya waktu gitu ya, dan seperti ini kan pinggiran-pinggiran candi ya, yang juga sistemnya adalah seperti Lego, interlock dan exterlock. Itu ternyata memang Ken Arok memerintah Singosari hanya beberapa tahun saja, yaitu antara tahun 1222 Masehi sampai 1227 Masehi, yaitu sekitar 5 tahun menggantikan dan menggulingkan kerajaan Kadiri pada masa Kertajaya di Ganter, dalam pertempuran Ganter. Kemudian sebenarnya Raja-Raja Singosari setelah Ken Arok itu digantikan putranya yaitu Anusapati, ini memerintah cukup lama karena memerintah antara tahun 1227 sampai 1248 ya, masa Anusapati. Kemudian diganti beberapa bulan oleh Mapanjito Jaya tetap di tahun 1447 kemudian 48. Kemudian tampillah Raja Wisnuwardana bersama Batara Narasingamurti yang memerintah antara tahun 1248 sampai 1268. Jadi sekitar 20 tahun lamanya memerintah, sehingga masa kejayaan Singosari pada masa Wisnuwardana ini berhasil kemudian memadamkan pemberontakan Linggapati di Mahibit, berhasil membangun pelabuhan dan benteng pertahanan di Cangguh Mojokerto pada masa Wisnuwardana ini, kemudian mangkat ya tahun 1268 digantikan oleh putranya yaitu Kertanegara yang memerintah Singosari antara tahun 1268 sampai 1292. Jika kita lihat beberapa literatur ini mengatakan bahwasanya Batara Parameswara atau Mahisa Wongeteleng ini kemudian mangkat dan didharmakan di Pikatan. Nama Pikatan menjadi nama sungai sampai saat ini yang ada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini, dan struktur candi yang di dekat Sungai Pikatan ini satu-satunya adalah candi ini. Nanti kita akan bisa melihat ya jejak-jejak kemegahan dan reruntuhan kuno dari candi ini. Jika kita lihat dan mengitari dari struktur ini gitu ya. Nah, di sini banyak sekali memang bongkahan-bongkahan batu candi, terus kemudian batu bata kuno ya, antefik. Jika kita ke arah sana, kita akan bisa melihat jejak-jejak kemegahan dari candi ini. Rahayu, 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 rahayu. Jadi rahayu, rahayu. Jadi candi ini sebenarnya belum pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan secara profesional, secara integral dan komprehensif, belum pernah diekskavasi. Sehingga kemudian jejak-jejak seperti peripi, sumuran candi, ini kemungkinan masih terpendam di dalam tanah. Artinya jejak-jejak sejarah dan monumental yang penting itu kemungkinan masih terpendam. Misalnya mungkin ada prasasti, ada arca-arca yang langka, ada jejak-jejak harta karun yang lainnya, misalnya bejana-bejana perunggu atau emas dan permata. Peripi sendiri adalah merupakan wadah yang terbuat dari batu, ada yang berlubang 1, ada yang berlubang 6, ada yang berlubang 9, ada yang berlubang 12, yang ditutup oleh juga terbuat dari batu ya, ada yang berbentuk seperti padmasana atau bunga teratai, atau berbentuk kotak saja atau bulatan tertentu gitu ya, yang ditaruh di dalam sumuran candi. Bagian tengah dari sebuah bangunan candi itu ada sumuran, di sana ada lubang-lubang itu berisi emas, permata, arang, abu, rambut, biji-bijian sebagai kemudian pedagingan atau dianggap sebagai jiwa dari bangunan suci itu sendiri. Kemungkinan masih terpendam di dalam candi ini. Dan jika kita lihat ya candi ini gitu ya. Nah, di sini sebagian antefik, sebagian kemudian ragam hias masih mencitrakan ya suluran, sulur gelung, segitiga tumpal, ceplok, meander ya, pinggir awan, pilin ganda, dan berbagai macam hiasan-hiasan lainnya ya, termasuk berbagai macam keramik-keramik yang ditemukan ya. Ini jejak-jejak keramik yang penuh dengan ragam hias, kemungkinan keramik kuno gitu ya. Nah, termasuk kemudian keramik-keramik impor dari Tiongkok ya, porselen yang berglasir gitu ya. Ya, terutama kemudian di sini ada jejak Makara yang sangat besar. Jadi di sini ada taring dari Makara berciri kerajaan Singosari juga ya, yang ciri-cirinya yang sangat menyeramkan. Ini berbeda dengan Makara atau Kirti Muka. Jadi nama lain dari
Kalah Makara disebut juga Kirtimuka yang berada di ambang pintu masuk sebuah candi yang memang terjadi perbedaan antara Mataram kuno, antara abad kemudian awal-awal kerajaan di Jawa Timur maupun masa Singosari dan Majapahit. Masa Singosari dan Majapahit, Kirtimuka atau Kalah Makara ini ternyata terlihat lebih seram karena dipengaruhi oleh ajaran dominan pada masa Singosari dan Majapahit, yaitu Tantrayana atau Siwa Bhairawa ya, yang sangat dominan pada masa Singosari, sehingga kemudian banyak sekali arca-arca yang berbentuk menyeramkan. Lah ini karena memang ajaran Tantrayana atau Siwa Bhairawa ini sangat mendominasi pada masa kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Terutama kemudian jika kita lihat ya di jejak-jejak akar-akar candi ini jejak kemudian ini bekas digali loh ini loh. Lah, ini kemungkinan akar kayu atau akar pohon atau mungkin ada penggalian secara sporadis ya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita juga kurang tahu. Namun di sini kita lihat juga ada beberapa ragam hias, fragmen kala, beberapa kemudian sulur gelung ya, yang mencitrakan memang di sini dahulunya memang pernah ada berdiri kokoh sebuah candi yang sangat megah, yang sangat indah, mencitrakan alam surgawi berpadu dengan asrama, tembok keliling batu bata merah, gapura di sebelah barat ya, diduga di sini memang bagian dari pojok timur laut, sebagaimana kemudian kosmologi bangunan-bangunan istana kuno. Ada bangunan suci di sisi timur laut, ada kemudian tembok keliling seluas 3 hektar, ada gapura di sisi barat, gapura masuk berbentuk bentar, ada kemudian gapura-gapura kecil berbentuk paduraksa di setiap sekatnya, ada kemudian umpak-umpak yang sangat besar yang menandakan kemudian balai kambang, mandapa atau asrama-asrama. Jadi zaman dahulu ada pakem-pakem dalam pembuatan sebuah istana atau bangunan suci ya, sebuah komplek yang diduga seluas 3 hektar. Ini merupakan salah satu kemudian penggalian ya, khazanah baru tentang bangunan-bangunan istana pada masa kerajaan Majapahit. Semoga kemudian situs ini ya, situs yang sangat luar biasa sekali ini nantinya ini bisa diekskavasi oleh pihak terkait, karena yang memiliki hak ekskavasi termasuk memang harus bekerja sama dengan masyarakat desa setempat gitu ya. Adalah BRIN, kemudian Balai Pelestari Kebudayaan Jatim, Balar, Balai Arkeologi, dan Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 4 lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk melakukan ekskavasi secara profesional yang tentunya bersama-sama bergotong royong dengan masyarakat desa setempat. Semoga kemudian candi yang sangat megah ini nantinya bisa diekskavasi, bahkan mungkin bisa direstorasi, direkonstruksi, biar tahu bentuk dan sejarahnya. Termasuk diduga memang Sungai Pikatan, nama Pikatan yang abadi ini menyimpan memori tentang candi pendarmaan dari Batara Parameswara atau Mahisa Wonga Teleng, putra Ken Arok dan Kedendes. Semoga bermanfaat.